Apabila kita tersesat di hutan, kita cukup mudah bisa melihat lumut yang bagian tebal, ini bagian barat. Buah nimpah ini bisa dimakan langsung. Seperti kelapa muda. Iya, saya dapat. Buaya muara yang berukuran masih kecil, namun dia cukup lincah. Baik daging maupun bijinya, semuanya ini bisa dimakan. Agak asam. Biawak atau yang memiliki nama latin Varanus salvator, apabila dia merasa terancam, dia akan mengimbaskan ekornya. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang secara teratur selalu tergenang air laut, dan siklusnya tergantung oleh pasang surut air laut. Sebagai ekosistem peralihan antara darat dan laut, mangrove berfungsi sebagai penghasil zat organik, tempat berlindung berbagai jenis hewan, dan juga melindungi pantai dari abrasi. Saya akan mencoba survive di sekitar hutan bakau, dan terlebih dahulu saya harus melewati beberapa akar yang cukup licin. Ada beberapa lumut. Nah, ini selain sebagai sumber air minum, nah ini cukup basah dan terdapat air di dalamnya. Dan ini juga sebagai penunjuk arah. Ini bagian barat yang ada tuh lumutnya tebal dari bawah hingga sampai atas. Sedangkan yang bagian timurnya dia cukup bersih dari bawah sampai atas, tidak ada tanaman lumut sama sekali. Apabila kita tersesat di hutan, kita cukup mudah bisa melihat lumut yang bagian tebal, ini bagian barat. Ayo. Lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Dalam satu ekosistem, lumut berperan sebagai penyedia oksigen, penyimpan air, dan juga penyerap polutan. Dikenal sebagai tumbuhan perintis karena lumut bisa hidup di suatu lingkungan yang kurang disukai oleh jenis tumbuhan lainnya. Koloni tumbuhan lumut dapat menjangkau area yang cukup luas. Wah, lumpur. Lumpurnya cukup dalam. Berjalan di rawa, kita cukup susah apabila kita berdiri seperti ini, karena kaki kita tenggelam sampai di atas lutut. Jadi kita harus menggunakan teknik khusus berjalan di rawa dengan cara sedikit teknik berenang, kaki ditekuk seperti ini dan meluncur ke depan. Nah, seperti ini. Saya memanfaatkan ketika sedang surut dan mencari beberapa kerang darah seperti ini. Saya harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, dia memiliki cangkang yang cukup keras dan terlihat cukup kasar atau sedikit bergerigi. Saya akan coba membelahnya. Namun untuk dikonsumsi ini harus dibakar atau direbus terlebih dahulu.
kerang darah. Memang di dalamnya dia sedikit berwarna kemerah-merahan dan keluar cairan seperti darah karena berwarna sedikit kemerah-merahan. Nah, ini bagian yang bisa dimakan, dia agak sedikit lentur dan berwarna kekuning-kuningan. Dan saya rasa di sekitar sini cukup banyak. Saya akan mengumpulkannya dan membakarnya. Ini sudah matang. Cukup panas. Bambu hidup. Ini dia. Indikatornya kalau sudah matang, dia akan membuka bagian cangkangnya sendiri karena kandungan air di dalamnya cukup panas, sehingga dia akan keluar berjatuhan, dan ini dia santapan yang cukup lezat. Ini bagian yang cukup enak dimakan. Kerang dengan nama ilmiah Anadara granosa ini merupakan kerang jenis kerang konsumsi. Masuk ke dalam keluarga Archidae, kerang darah hidup di daerah lumpur dan pertemuan arus pasang surut air laut. Terasa sedikit kenyal dan ada sedikit rasa asin. Kotoran banteng. Sepertinya ini belum lama karena masih cukup basah. Saya rasa ini masih kurang lebih beberapa jam yang lalu. Ada beberapa banteng yang melewati jalan ini. Saya harap banteng itu tidak jauh dari lokasi ini. Mudah-mudahan ketemu. Buah pedada, namun dia masih kuncup, ini masih muda. Ini ada beberapa yang, wah, di sini cukup banyak yang masih mulai kuncup seperti ini, dan ini ada yang masih berbunga berwarna merah-merah pada bagian dalamnya. Buah yang hidup pada vegetasi bakau ini bisa ditemukan di sepanjang pantai berlumpur dengan tingkat salinitas rendah. Nah, biasanya yang sudah matang dia berbentuk agak ini nih. Nah, yang sudah matang dia berukuran lebih besar dibandingkan yang masih mentah, dan ini bisa dimakan mulai dari kulitnya hingga bagian dalamnya. Bisa dimakan langsung. Ciri-cirinya dia cukup lunak. Agak asam. Enak. Sedikit asam.
Buah pidada atau dikenal dengan nama ilmiah Soneratia cosealaris ini tinggi maksimalnya bisa mencapai 7 meter. Buah ini menjadi sumber makanan alternatif saat kita terjebak di hutan bakau. Walaupun kadar asamnya yang cukup tinggi, namun buah pidada bisa untuk dikonsumsi. Apabila dibelah menjadi dua seperti ini, nah ini bagian dagingnya serta ini bagian bijinya. Baik daging maupun bijinya semuanya ini bisa dimakan. Bahkan hingga bagian kulitnya yang berwarna hijau. Biawak. Saya harus pelan-pelan. Ini dia. Biawak atau yang memiliki nama latin Varanus salvator. Apabila dia merasa terancam, dia akan mengibaskan ekornya dan dia menggebungkan bagian lehernya. Pada bagian belakangnya ini merupakan kulit kering yang cukup sakit apabila mengenai tangan kita atau kaki kita. Lebih dari 35 jenis biawak yang ada di dunia, dan salah satunya adalah Varanus salvator. Biawak ini apabila menggigit kita, itu tidak seperti Varanus comudensis yang memiliki lendir yang berbahaya. Namun karena dia memakan jenis bangkai juga, itu cukup membuat kita infeksi. Dan biawak ini tidak memiliki taring, dia memiliki gigi seperti piton, menjorok ke belakang dan cukup banyak jumlahnya. Sebagai penghuni hutan bakau, biawak akan sering kita jumpai di sini. Reptil ini termasuk ke dalam golongan kadal besar, dan sebagai predator, hewan yang termasuk ke dalam keluarga Varanus memiliki kemampuan memangsa hewan di dalam air, darat, dan juga yang berada di atas pohon, karena biawak sangat terampil memanjat. Biawak ini mencoba menyerang dan membuka mulutnya. Saya harus mundur dan menjauhkan bagian kepalanya dari badan saya. Dan segera menangkap bagian lehernya. Ini dia. Biawak ini memiliki corak. Pada bagian atasnya, dia dominan ke warna kehitam-hitaman dengan beberapa corak bintik-bintik kuning. Dan ini bagian bawahnya. Bagian bawahnya berwarna kekuning-kuningan. Di sini terlihat cukup jelas giginya menjorok ke belakang dan cukup kecil-kecil. Ukuran biawak ini masih sedang karena dia bisa tumbuh lagi hingga mencapai 1 meter lebih, bahkan sampai 2 meter. Saya akan lepaskannya. Yuk. Yuk. Di sini cukup banyak nipah, namun saya harus memilih yang ini masih muda. Yuk, yang sudah bisa dimakan dan sudah ada dagingnya. Saya harus meraih satu persatu karena kulitnya cukup keras. Dia seperti kulit kelapa, namun dia berukuran kecil-kecil. Biasanya buah nipah ini cukup banyak terdapat di daerah dekat-dekat bakau. Tidak ada dagingnya. Saya harus meraih yang berukuran lebih besar. Ini dia. Ada 2 yang berukuran besar. Saya harus mencari batu dan ini dia. Buah nipah ini memiliki cangkang yang cukup keras sehingga saya harus
memukul-mukul seperti ini untuk membelahnya. Untuk membuka buah nipah ini tidak mudah, membutuhkan sedikit tenaga untuk membukanya. Pada bagian dalamnya ini seperti buah kelapa, dia memiliki lapisan cukup tipis dan berwarna agak bening atau transparan. Namun airnya sudah tumpah karena tadi saya pukul-pukul sehingga terbelah lebih dahulu. Nah, buahnya seperti ini. Ini bisa dimakan langsung seperti kelapa muda. Ini cukup menambah stamina. Tanaman yang sejenis dengan palm ini tumbuh di bagian belakang hutan bakau. Lebih banyak ditemukan di dekat aliran sungai yang membawa lumpur ke arah pesisir. Palma ini tumbuh di daerah yang terpengaruh pasang surut air laut, karena nipah hanya bisa bertahan tanpa air. Saat menunggu air mulai pasang saja. Hutan bakau menjadi rumah dari beberapa jenis satwa, karena di ekosistem ini menyediakan banyak sumber makanan. Salah satunya adalah buaya. Buaya! Saya harus pelan-pelan agar buaya itu tidak lari terlalu jauh. Saya harus mencari sesuatu. Buayanya berenang ke sana. Buaya memiliki rahang yang cukup kuat. Saya harus tepat kondisi saya dan memegang bagian lehernya. Tidak boleh meleset karena apabila meleset itu akan membahayakan tangan saya. Satu, dua. Iya, ya, saya dapat. Buaya muara yang berukuran masih kecil, namun dia cukup lincah, bahkan memiliki rahang yang cukup kuat. Buaya muara atau Crocodylus polosus merupakan jenis buaya terbesar di dunia. Ukurannya bisa mencapai 10 meter lebih. Dan hebatnya, walaupun berbobot besar, predator ini bisa melompat dari dalam air untuk menerkam mangsanya secara vertikal dengan ketinggian sama dengan panjang tubuhnya. Buaya muara ini termasuk buaya terbesar di dunia. Dan coba lihat, perhatikan bagian gigi-giginya. Dia memiliki gigi-gigi yang cukup tajam. Di sini tersusun cukup banyak. Dan pada bagian rahangnya di dalam terdapat selaput, sehingga apabila dia membuka mulutnya di dalam air itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dia. Karena di sini terdapat selaput yang bisa menutup bagian mulutnya. Buaya dia bernafas dengan oksigen dan ini bagian hidungnya. Ada 2 lubang di atasnya dan memiliki ekor yang di atasnya memiliki sirip-sirip yang terlihat cukup tajam padahal dia lunak. Kurang lebih panjangnya sekitar 60 cm. Ini masih berukuran kecil dan buaya ini memiliki selaput serta kuku-kuku yang cukup tajam. Ini berfungsi untuk berenang. Ini cara yang efektif karena apabila dari samping dia bisa mengoyak dan menghantam ke samping dengan mudah. Namun dari bawah itu cara yang aman. Baiklah, saya akan melepaskan buaya ini karena ini merupakan habitatnya dan tempat bersarang yang bagus.